Hai guys, it's me Bonifalo. Ini dengan saya Bonifalo, salah satu tim kursus bahasa Inggris RBA 100. Dan hari ini saya akan membantu Anda memahami kata yang ini. Excuse me? Yeah. Kalimat ini sangat-sangat penting dalam kehidupan kita setiap hari, terutama dalam berbahasa Inggris. Jadi Anda perlu tahu cara melafalkannya dengan sangat-sangat tepat. Anda perlu tahu cara menggunakannya seperti seorang bule, sehingga Anda semakin bule dalam pemahaman bahasa Inggris Anda. Dan langsung saja mari kita bahas semua pembelajaran kita hari ini mengenai kalimat yang satu ini. Excuse me. Hai guys, mari kita memulai pembelajaran kita hari ini. Dan pertama kita akan bahas tentang cara Anda melafalkannya, alright? Dan cara Anda melafalkan kata ini, atau ini sebenarnya bukan kata ya, tetapi sebuah kalimat seruan. Ada dua cara Anda melafalkannya. Yang pertama adalah yang gaya formalnya atau gaya yang penuhnya adalah excuse me. Jadi aku akan tuliskan di sini. Jadi ini cara Anda melafalkannya. Alright, sebentar. Ini dia. Ini. Excuse me. Alright. Nah, jadi seolah-olah Anda membaca ini. Oh ya, ini adalah bunyi, kita pakai aja bunyi ini ya, supaya nggak membingungkan bagi Anda ya. Excuse me. Alright. Excuse me. Dan kita tekankan pada yang ini. Excuse me. Alright. Excuse me. Jadi tekankan pada yang ini. Excuse me. Alright, tetapi dalam kehidupan kita setiap hari kita tidak selalu penuh seperti dalam situasi yang formal. Makanya seperti tadi aku ambil dalam situasi yang informal, Anda hanya mendengar yang ini, sedangkan yang ini tidak Anda dengar. Itu nggak menjadi masalah. Bukan saya katakan bahwa kalau Anda mengatakan ini sepenuhnya, Anda salah. Bukan itu yang aku maksud. Yang aku maksud adalah dalam kehidupan informal, kadang ada hal-hal yang dihilangkan. Seperti tadi dalam video itu, dia tidak lafalkan ini. Jadi dia hanya katakan excuse me. Alright, sekali lagi excuse me. Dan sekali lagi, bunyi S yang terakhir ini dia berubah bunyi menjadi bunyi Z ya. Jadi excuse me. Alright, excuse me atau excuse me. Alright, sekali lagi seperti itu ya. Excuse me or excuse me. Kira-kira teman-teman udah bisa? Silahkan praktekkan supaya Anda betul-betul menguasai atau master kata sebuah kalimat seruan ini ya. Excuse me. Excuse me? Yeah. Excuse me? Apa saja kegunaan dari kata ini? Oh ya, bahasa Indonesianya ini adalah permisi. Dan banyak sekali kegunaannya ya. Kita punya dalam bahasa Inggris kita punya 4. Kayaknya mirip-mirip seperti bahasa Indonesia, tetapi mari kita pahami dalam bahasa Inggris. First, pertama, kita menggunakan excuse me to make an attempt to get someone's attention, alright? Artinya untuk mendapatkan perhatian orang. Seperti tadi si bule tadi, ketika dia jalan dan orang lain melakukan hal lain atau orang lain juga sedang berjalan, dia langsung katakan excuse me. Artinya dia mau mendapatkan perhatian dari orang lain. Jadi dia katakan permisi kayak gitu ya. Kita dalam bahasa Indonesia juga ada permisi kayak gitu. Itulah to get someone's attention, alright? To get someone's attention, you can say excuse me. Jadi kayak gitu. Excuse me atau cuma excuse me juga nggak menjadi masalah. Jadi sekali lagi boleh Anda katakan excuse me, boleh juga excuse me. Itu untuk mendapatkan perhatian seseorang. Next. To ask someone to make a way for you to pass, alright? Artinya, misalkan ini adalah jalannya dan ada orang-orang yang seolah-olah memalang ya atau menghadang, bukan menghadang ya, tapi dia ini kayak susah untuk lewat. Misalkan Anda dari sini mau ke sini. Jadi karena itu kebanyakan orang Anda bisa katakan permisi, ya kan biasanya kita di Indonesia. Nah, di bule sana mereka katakan yang ini, yaitu excuse me atau excuse me, alright? Jadi jika Anda mau meminta seseorang untuk membuat jalan bagi Anda atau memberikan jalan bagi Anda untuk lewat, Anda bisa katakan excuse me, alright? So anytime if you wanna ask someone to make a way for you to pass, you can just say excuse me or excuse me. Teman-teman mengerti ya kan? Next, ini dalam sebuah diskusi ya atau dalam sebuah debat. Jika Anda mau interrupt or disagree with a speaker, alright? Sekali lagi, jika Anda mau interrupt or disagree with a speaker, Anda bisa katakan excuse me.
Jadi jika Anda mau memotong pembicaraan seseorang, misalkan dia sedang ngomong dan Anda tidak setuju, Anda bisa katakan, angkat tangan dan katakan excuse me atau excuse me, alright? Atau Anda tidak setuju ya, seperti yang tadi aku udah katakan, excuse me. Tapi biasanya karena ini situasi-situasi yang formal, Anda biasanya menggunakan pelafalan yang sepenuhnya. Jadi yang pertama ini ya, bukan yang, jadi ini harus dilafalkan juga. Jadi excuse me, alright? Excuse me. Jadi kayak gitu ya. Kita harus melafalkannya sepenuhnya. Jadi excuse me karena dalam situasi-situasi yang formal, alright? Kayak gitu ya. Saya yakin teman-teman udah paham. Tetapi misalkan kalau Anda mau cepat-cepat katakan excuse me juga, orang akan tetap mengerti. Tetapi enaknya adalah yang panjang, alright? So anytime if you wanna interrupt or disagree with a speaker, you have to say excuse me atau excuse me, alright? Teman-teman ingat itu ya. Kalau mau potong pembicaraan orang atau mau mengatakan aku nggak setuju, Anda harus sopan, alright? Nah, kita menggunakan ini dengan tujuan supaya sopan ya. Kalau misalkan orang tidak sopan itu dia main potong-potong saja atau main lewat-lewat saja, itu tidak sopan. Tapi karena kita katakan permisi atau dalam bahasa Inggrisnya adalah excuse me, kita itu menandakan bahwa kita orang yang sopan. Nah, banyak orang Indonesia yang saya pernah ketemui, karena mereka menerjemahkan permisi lurus dalam bahasa Inggris, mereka bilang permission, padahal itu nggak tepat sama sekali ya. Jadi kita nggak boleh melakukan hal itu, apalagi kalian adalah sahabat RBA 100, nggak boleh melakukan itu. Next, kegunaan yang terakhir adalah to ask someone to repeat what they have just said. Ini kebanyakan hanya di US ya. Jadi kalau misalkan Anda meminta seseorang untuk mengulangi apa saja yang baru saja mereka katakan, Anda bisa katakan excuse me atau excuse me. Jadi sekali lagi, jika Anda mau meminta seseorang untuk mengulangi apa yang baru saja mereka katakan, katakan excuse me atau excuse me. Alright, so if you wanna ask someone to repeat itu artinya mengulangi what they have just said. Apa yang baru saja mereka katakan, katakan saja excuse me atau excuse me. Alright, cara melafalkan ini yang tepatnya, banyak orang entah dari guru sampai murid, terutama di Indonesia, masih salah dalam melafalkan kata yang saya lingkarin ini, yang ini nih. Mereka bilang said, padahal yang tepatnya adalah said. Alright, jadi mulai hari ini Anda kalau mau ngomong tentang past atau past participle dari kata say, nah ini kalau Anda katakan ya say, jadi say. Jadi seolah-olah Anda membaca ini say. Tetapi kalau bentuk pastnya berubah menjadi said, alright? Sama juga bentuk past participle-nya itu adalah said. Oh ya, dan juga ini. Kalau orang ketiga, misalkan he, nah ini bukan says ya, tapi says, alright? Sekali lagi says. Jadi itu yang perlu teman-teman ketahui supaya saat Anda ngomong, orang tidak berpikir oh ini orang baru belajar bahasa Inggris atau tidak pernah belajar bahasa Inggris sama sekali. Alright, kita kembali ke topik kita bahwa pertama cara melafalkannya yaitu excuse me atau excuse me. Kedua, kegunaannya untuk mendapatkan perhatian seseorang. Yang kedua, untuk meminta permisi untuk lewat. Yang berikut untuk menunjukkan bahwa saya tidak setuju dengan seorang pembicara dalam sebuah diskusi atau memotong pembicaraannya. Anda harus katakan itu supaya kedengarannya atau kelihatannya sopan. Yang berikut, Anda meminta seseorang untuk mengulangi apa yang baru saja mereka katakan. Dan begitu saja untuk pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk praktekkan ya, jangan lupa untuk praktekkan, dan sekali lagi jangan lupa untuk bagikan video ini like videonya, dan juga jangan lupa untuk subscribe di halaman YouTube kita Kursus Bahasa Inggris RBA 100. Ini adalah nama kita ya, Kursus Bahasa Inggris RBA RBA 100 ya, ini 100 ya. Dan untuk teman-teman sekalian jangan lupa juga untuk like halaman Facebook kita Kursus Bahasa Inggris RBA 100, karena banyak hal yang kadang kita hanya publish di Facebook, kadang juga kita hanya publish di YouTube kita. Jadi perlu suka dua-duanya, subscribe di YouTube dan juga like di halaman Facebook kita. Dan untuk teman-teman sekalian yang ingin mendapatkan mentoring langsung dari
komunitas kita, dari para tutor kita, Anda bisa menghubungi nomor WA salah satu admin kami 0813 8719 dan 8968 ya. Anda bisa menghubungi nomor WA ini 0813-8719-8968 dan Anda bisa meminta promo dan program kita banyak sekali. Anda akan diajarkan mulai dari dasar banget sampai Anda betul-betul lancar ngomong bahasa Inggris, dan Anda bisa bertanya apa saja di komunitas kita karena kita juga ada grup WA-nya, dan juga Anda bisa menghubungi saya dan para tutor lain secara gratis, alright? Dan langsung saja jangan lupa untuk membagikan dan subscribe dan juga like halaman Facebook kita, dan juga sekali lagi subscribe ke halaman YouTube kita, Kursus Bahasa Inggris RPA 100. Cheers. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Excuse me?